Baik, dalam video ini saya ingin berbagi mengenai LPK gitu, Lembaga Kursus Pelatihan, dan apa sih hubungannya LPK dengan magang ke Jepang gitu. Nah, mungkin ini sering menjadi pertanyaan di telinga teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki kenalan atau teman yang berangkat ke Jepang untuk bekerja atau magang, mereka ke LPK dulu gitu. Tetapi banyak dari kita yang belum percaya mengenai LPK ini gitu, bahwa mereka dapat mengirim ke Jepang, dan sebenarnya apa sih LPK itu. Dan banyak dari kita yang nggak percaya bahkan mengenai LPK itu, dan mungkin dari kita beranggapan bahwa LPK itu nantinya hanya minta uang gitu, dan nggak jadi berangkat ke Jepang gitu. Dan mungkin ini juga menjadi pengalaman saya dulu, dan semua itu salah gitu. Nah, perlu teman-teman untuk lebih akurat gitu, perlu kita searching di internet atau kita cari informasi mengenai LPK. Nah, di sini saya buat ini gitu. LPK itu singkatan dari Lembaga Kursus Pelatihan gitu. Nah, dan ini semua teman-teman diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kursus dan pelatihan yang diselenggarakan untuk masyarakat. Nah, ini seperti lembaga non formal gitu atau di luar sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan skill masyarakat gitu. Jadi LPK itu teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat LPK ada di mana-mana, pasti mereka membuat seperti surat izin gitu, telah berdiri. Oleh sebab itu, kalau LPK itu nggak bohongan, nggak ada penipuan gitu. Kalaupun teman-teman pernah mendengar ada seperti buah penipuan, sebenarnya basically itu nggak ada, karena mereka berjalan di dalam undang-undang gitu, dan berdiri juga menggunakan surat izin gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, saya buat di sini apa sih tujuan LPK gitu? Apa sih tujuan LPK? Jadi saya langsung masuk ke dalam tujuannya gitu, atau yang berhubungan ke Jepangnya gitu. Saya ambil karena saya menunjukkan ini menceritakan LPK adalah pembekalan ke Jepang. Jadi tujuannya LPK itu sebenarnya mereka bukan langsung bertujuan untuk mengirimkan ke Jepang, tetapi mereka mempersiapkan orang-orang yang ingin kerja ke Jepang dengan spekulasi yang diinginkan oleh para perusahaan di Jepang. Contoh tentunya mental, bahasa Jepang, apalagi cara kerja di Jepang, etos kerja Jepang. Itu yang mereka dapatkan daripada LPK ini gitu. Jadi bukan dengan kepastian bahwa masuk LPK akan pergi ke Jepang, tidak. Itu tergantung diri kita sendiri. Jika kita masuk LPK tapi bermain-main, kita tidak mengikuti pelatihan dengan baik, maka banyak teman-teman cerita sekarang yang mereka masuk ke LPK tetapi nggak berangkat ke Jepang, dan itu menjelek-jelekkan LPK-nya gitu. Banyak gitu, padahal itu dari minatnya gitu. Kalau saya sendiri masuk LPK itu nggak lama teman-teman, hanya sekitar berapa lama ya, hampir setengah tahun juga sebenarnya sih. Cuman nggak fokus langsung ke LPK gitu, karena ada prosesnya. Nanti di video berikutnya akan saya terangkan prosesnya gitu. Tetapi saya nggak terlalu lama, karena saya memang serius untuk belajarnya gitu. Prosesnya nggak terlalu lama. Sama, jika kita ingin masuk ke sesuatu, kita harus ditempah dulu. Dan jika kita mengikutinya dengan baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu itu. Jadi di LPK inilah kita akan digembleng, akan diajari gitu, sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan di Jepang itu dapat kita penuhi di LPK gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih, apa sih hubungan LPK dengan magang ke Jepang, atau magang atau kerja di Jepang? Nah, hubungannya teman-teman, yang pertama tadi, setelah mereka dipersiapkan untuk berangkat ke Jepang, tetapi LPK juga seperti memiliki yang namanya korelasi dengan orang-orang yang akan memberangkatkan ke Jepang. Contoh, ada IM Japan. Mereka selalu update gitu mengenai informasi IM Japan, kapan IM Japan akan membuka pendaftaran. Mereka akan mempersiapkan siswa-siswa mereka untuk mengikuti seleksi IM Japan gitu. Bahkan ada yang kerjasama dengan swasta gitu. Contoh, sekarang di Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja.
para kumiai akan berhubungan dengan LPK. Terus contoh mereka membutuhkan 6 di bidang ini gitu, syaratnya seperti ini. Untuk memenuhi syarat itu, maka LPK harus mengajarkan kepada siswa-siswanya. Terus nanti LPK itu atau melalui lisensi di LPK akan melatih siswanya untuk memenuhi syarat itu gitu. Nah, itulah hubungan LPK itu gitu. Jadi selain mereka hanya untuk mempersiapkan, tetapi mereka juga memiliki relasi gitu teman-teman. Dan ada pertanyaan yang keempat, apakah tanpa masuk LPK bisa magang atau kerja di Jepang? Ya jelas bisa. Tidak ada yang membatasi. Kalau teman-teman kira-kira mampu belajar bahasa Jepang sampai N4 atau N5, teman-teman tanpa pergi ke LPK, teman-teman bisa mendaftar sendiri. Apalagi sekarang sudah bisa langsung datang ke Jepang dengan sendirinya tanpa bantuan LPK. Tetapi sepertinya itu sedikit teman-teman yang bisa datang ke Jepang tanpa LPK, karena yang saya temukan sampai sekarang memang ada yang tanpa LPK, tetapi dari 100 hanya 1. Karena apa? Kita harus belajar sendiri, nyari bahan sendiri. Kalau kita memiliki kakak atau abang yang bisa bahasa Jepang, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi kalau belajarnya sendiri, pengurusan berkas sendiri, apalagi untuk memulai hidup yang baru di Jepang sendiri, itu hal yang sangat berat. Tetapi kalau dipertanyakan apakah tanpa LPK bisa masuk kerja ke Jepang? Bisa, saya katakan bisa. Karena ada beberapa orang yang saya kenal tanpa LPK teman-teman, mereka bisa datang ke Jepang, tetapi mereka disupport oleh abang atau kakak yang sudah ada di Jepang gitu. Tapi jika teman-teman ingin datang ke Jepang tanpa LPK, ya silahkan, gak ada yang melarang gitu. Jalan terbuka, dan sekarang semakin banyak lowongan kerja di Jepang, jadi terbuka bagi siapapun tanpa harus melalui LPK atau kumiai segala macam. Jadi langsung seperti apply, langsung ngasih lamaran, langsung kita memenuhi kriteria dan memberikan lamaran gitu. Tidak ada. Yang kelima, saya membuat pertanyaan seperti ini, biaya LPK mahal tidak? Oke. Sebenarnya biaya LPK itu teman-teman, mereka itu seperti diatur gitu dalam sebuah organisasi gitu. Jadi seperti saya di Medan, biaya LPK di Medan dan Medan sekitarnya yang lain itu nggak akan berbeda gitu. Jadi mereka memiliki harga yang sama gitu. Nah, saya tidak berani mengatakan biaya LPK mahal atau tidak gitu. Karena saya tahun 2017 saya mendapatkan sekitar 5 juta biaya LPK. Dan biasanya itu setara teman-teman, setara di sini dan di sini. Sepertinya mereka memiliki seperti sebuah organisasi yang menyamakan harganya gitu. Dan itu nggak sembarangan menaikkan harganya gitu. Oke. Jadi untuk biaya LPK mahal atau tidak, saya tidak berani menetapkan atau mengatakan itu mahal atau itu murah gitu. Karena itu bukan, dan saya nggak memiliki referensi untuk mengatakan mahal atau tidak. Tergantung ya sama teman-teman. Menurut teman-teman itu mahal atau murah, itu menurut pandangan teman-teman. Tapi menurut pandangan saya itu sih tidak mahal yang saya lihat ya. Karena LPK, apalagi yang untuk menyediakan program magang ke Jepang seperti M-Japan, mereka akan mengajari sampai tes berapa kali, mungkin sampai 3 kali walaupun gagal gitu. Oke. Jadi yang keenam, jadi kalau ingin kerja ke Jepang, lebih bagus melalui LPK atau tidak? Kalau saran dari saya lebih bagus LPK. Karena selain kita diajari secara langsung dari sensei ataupun guru yang berpengalaman di bidangnya, kita juga akan mendapatkan banyak referensi tentang pekerjaan gitu, baik dari M-Japan yang negeri ataupun yang swasta gitu. Dan di LPK kita akan belajar bersama teman-teman sehingga kita mendapatkan support gitu. Karena kalau kita memiliki teman-teman yang memiliki tujuan bersama gitu, ya rasa kita untuk belajar atau ingin pergi ke Jepangnya akan semakin tinggi gitu. Jadi saya rasa melalui LPK lebih bagus. Oke, sekian video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan
yang lain, teman-teman bisa mengirim atau menuliskan di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih. Dan jika teman-teman tidak keberatan, tolong subscribe video YouTube ini dan share jika ini bermanfaat. Mite koreta arigatou gozaimasu.